Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Mirza Cinta Abdillah. Aku dari program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Nah, kali ini aku dapat tugas mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi buat jelasin aktivitas yang aku lakuin selama pembelajaran di semester 3 ini, yang tentunya berkaitan sama teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita mulai dari perkuliahan. Selama pandemi COVID-19, semua mahasiswa melakukan yang namanya study from home, ya, belajar dari rumah. Inilah saatnya mahasiswa, dosen, dan sivitas akademik benar-benar memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Dan yang paling sering digunakan adalah Zoom, Google Meet, dan grup media sosial seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Oke, jadi selama perkuliahan, aku aktif banget buka e-learning Universitas Airlangga atau biasa kita sebut sebagai aula buat akses materi dan tugas yang diberikan oleh dosen. Jadi jangan sampai ketinggalan berita tugas atau aula kita bakalan penuh tulisan berwarna merah. Oke, jadi setelah buka aula, kita bisa join kelas dengan manfaatin aplikasi Zoom Meeting. Jadi semua mahasiswa harus banget punya aplikasi ini selama pembelajaran daring. Oke, aku juga bakal jelasin gimana proses pembelajaran daring ini berlangsung, yang mana juga pasti banyak banget kekurangannya, seperti kendala sinyal, partisipan Zoom sedikit, mahasiswa pasif, adanya miskomunikasi, mahasiswa yang gak paham sama materi, dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, permasalahan ini bisa diatasi kok. Oke, jadi setelah perkuliahan pasti tidak ketinggalan yang namanya tugas. Nah, di pembelajaran daring ini nggak semua tugas dikerjain secara individu, malah hampir semua tugas ada pembagian kelompoknya. Karena itu, lagi-lagi kita harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkoordinasi mengerjakan tugas. Teknologi yang sering kami pakai antara lain Zoom Meeting, Google Meet, grup WhatsApp, dan juga lain. Nah, di sini pun juga kekurangannya juga masih banyak, seperti adanya miskomunikasi, salah satu anggota grup tidak ada kabar, pembagian job desk yang ribet, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini bakal kelihatan nih gimana soliditas kita dan rasa tanggung jawab kita bersama buat nyelesain tugas yang ada. Dan setelah tugas selesai, kita bakal ngirim tugas itu di aula atau ke email komting atau juga bisa ke dosen yang bersangkutan. Pokoknya sekarang semua serba online. Oke, setelah kita bahas perkuliahan, sebagai mahasiswa kita juga pasti ikut berbagai organisasi kan. Nah, sama seperti perkuliahan, kita juga nggak bisa buat bahas urusan organisasi secara face to face, apalagi kalau kita anak rantau. Jadi mau nggak mau ya kita bakal memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang ada. Rapat, sharing, komunikasi rutin organisasi, bahkan sampai pengadaan lomba pun kita lakukan secara online. Namun, semua pasti ada dampak negatif dan positifnya, di mana dampak positifnya kita jadi lebih menghemat waktu dan lebih efisien dalam menjalankan kegiatan. Walaupun ya pastinya tidak akan semaksimal kegiatan yang dilakukan secara offline. Nah, selanjutnya, sebagai manusia, pasti kita juga butuh yang namanya hiburan. Namun lagi-lagi karena pandemi COVID-19, kita nggak bisa untuk berlibur keluar rumah karena kita juga harus menaati aturan pemerintah untuk menghindari kerumunan dan sebisa mungkin tetap di rumah saja. Oleh karena itu, hiburan kita ya dengan ngisi kegiatan di rumah seperti masak, berkebun, berkerajinan tangan, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa nih manfaatin teknologi informasi komunikasi yang ada, di mana saat ini kita bisa mengakses apapun tanpa ada batasan. Kita bisa akses informasi dalam maupun luar negeri, informasi bencana alam, perkembangan politik dunia, lifestyle saat pandemi, dan masih banyak lagi. Buat mengakses itu pun juga mudah. Kita bisa menggunakan internet di mana kita bisa akses YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Wattpad, dan tools teknologi informasi komunikasi lainnya yang ada. Jadi kesimpulannya, di masa pandemi saat ini, hampir semua kegiatan yang kita lakukan selalu berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak dampak positif yang dapat terjadi dan juga dampak negatifnya. Oleh karenanya penting untuk kita bisa memilih, memilah, dan menggunakan perkembangan teknologi secara baik dan bijak.
Oke, itu aja mungkin yang bisa aku ceritakan ke kalian. Pesanku tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu patuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, dan semoga kegiatan kita bisa tetap berjalan lancar sampai pandemi dapat segera berakhir. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay home, stay safe semuanya.